Ya, Aba SD yang saya hormati, dalam sistem mustalahul hadis atau dalam mentakhrij hadis itu terdapat pandangan yang berbeda di antara para ulama ahli hadis. Itu sudah biasa. Tapi yang kita ikuti adalah pandangan yang jumhur, yang mayoritas dari para ulama ahli hadis itu sendiri. Jadi bahwa kitab Al-Futuhatul Makkiyah itu tidak berdiri sendiri. Bahkan ada padanannya, yaitu kitab Fususul Hikam dan kitab Anqa'u Maghrib, di mana di sana dinyatakan bahwa ternyata konsep khotmun nubuwah itu berkorelasi penuh dengan khotmul wilayah. Itu kan, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hanya bagian kecil saja dari ulama ahli hadis, di antaranya adalah Muhyiddin Abdul Arabi Al-Haytami Al-Andalusi, ya, dan sedikit ulama yang sependapat dengan Al-Haytami Al-Andalusi ini, bahwa konsep khatamun nabiyyin atau khataman nabiyyin itu adalah yang ditutup adalah nabi pembawa syariat, gitu kan. Tetapi banyak ulama ahli hadis yang lain, bahkan ulama ahli tafsir yang lebih banyak, itu dengan tegas menyatakan bahwa khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin atau khatam atau khotim itu maknanya tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu sebagai yang terakhir atau sebagai penutup. Diperjelas oleh hadis itu tadi, wa innahu la nabiyya ba'di. Jadi ada dua taukid di sana. Inna, sesungguhnya, dan lagi lam alif fathah itu taukid yang kedua, artinya la an-nafiyah lil jins, kan begitu Beb ya. Nah, ini Habib kecil juga mendengarkan ini. Jadi la an-nafiyah lil jins, yang menafikan, yang menolak segala jenis kenabian, segala jenis kerasulan, segala jenis kewahyuan. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup, nabi khatam, itu adalah menolak segala jenis kenabian. Apakah itu nabi pembawa syariat atau nabi tidak membawa syariat. Menolak segala jenis kerasulan. Apakah rasul itu sekali lagi, ya tidak ada rasul yang tidak membawa syariat kan. Dan menolak segala jenis kewahyuan, itu jelas itu. Jadi dalam mustalahul hadis kita mengikuti pendapat yang mayoritas, pendapat yang jumhur, ya. Misalnya tentang frase khatmun nubuwah ini dikorelasikan dengan khotmul wilayah, itu hanya Ibnul Arabi Al-Haytami Al-Andalusi saja dan sebagian kecil ulama yang menyatakan bahwa kenabian itu yang terputus adalah kenabian sahibus syariah. Tetapi ulama yang lain, ahli tafsir, ahli hadis, yang lebih banyak dengan hujahnya yang sangat kuat, itu menyatakan bahwa ya tertutup. Bahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah berkata kan, setelah wafatnya baginda Nabi itu, di hadapan para sahabat yang ratusan ribu itu, ala kan begitu. Perhatikan, penting kan begitu. Sesungguhnya setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kama huwa ahlu, segala jenis kenabian, segala jenis kewahyuan, segala jenis kerasulan sudah berhenti, sudah terputus, kan begitu. Sekitar begitu kan. Seandainya pernyataan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini salah, maka tentu saja
Ada dari bagian sahabat-sahabat itu yang usul, oh salah itu, nyatanya tidak ada. Artinya itu semua benar. Karena di antara para sahabat banyak yang alim alama tentang ayat Quran, tentang tafsir, seperti pengakuan dan penegasan oleh baginda Nabi sendiri, misalnya tentang Imam Ali, misalnya tentang Ibnu Abbas, misalnya tentang Ibnu Mas'ud, misalnya tentang Ibnu Umar, itu kan misalnya tentang ya banyak lah. Nah itu semua bahwa jumhur ulama ahli hadis dan ahli tafsir berpendapat bahwa segala jenis kenabian, segala jenis kerasulan, segala jenis kewahyuan berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 40 dan dipertegas oleh hadis sahihain, yaitu wa innahu la nabiyya ba'di, itu mengkonklusikan, menatijahkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup, rasul penutup, Al-Quran adalah wahyu penutup. Tidak ada lagi segala jenis kenabian, baik itu pembawa syariat atau nabiyun muttabi atau tidak membawa syariat, segala jenis kerasulan, segala jenis kewahyuan sudah ditutup. Demikian penjelasan menurut sistem mustalahul hadis atau dalam sistem takhrijul hadis. Begitu Abangda ASD ya. Penuh misteri memang ASD ini apa. Ya, terima kasih. Matur sembah nuwun. Juga Abangda ASD, sebuah nama yang penuh misteri. ASD itulah apa artinya? Mohon maaf ya, menambahkan, melanjutkan. Jadi pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 ini saya menambahkan postingan Abah sebuah nama ASD misteri tentang kitab Futuhatul Makkiyah dari Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi, itu ya, tentang frase Khatamun Nabiyyin atau Khataman Nabiyyin. Jadi begini ya, baiklah saya baca ini suatu kitab ya, bahwa frase khatam atau khatim ya, jadi Khataman Nabiyyin itu tidak lain tidak bukan, pengertian yang fokus adalah penutup atau yang paling akhir dari urutan seluruh para nabi, gitu kan. Tetapi memang di ayat Al-Quran itu ya banyak pengertian tentang itu dan makna yang cukup berlainan, tetapi tidak membantah bahwa khatam atau khotim itu maknanya adalah penutup atau yang paling akhir. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, yusqauna min rahiqim makhtum, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 25. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak atau tempatnya tertutup, gitu kan. Jadi tanda kemurnian air khamr ini adalah penutup dari minuman tersebut, tersegel, gitu kan. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, khatamuhu miskun, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 26, yang artinya lak atau penutupnya dari kasturi ya, sehingga ketika terakhir kali meminumnya tercium wangi kasturi. Ini kan persoalan terakhir terus ya kan.
Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Quran surat Yasin ayat 65. Sering kita baca kan di acara tahlilan, acara sarwaan, acara sholawatan itu. Jadi pada hari ini kami Allah tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami Allah tangan mereka. Ya kan? Ini lagi-lagi frase tutup menutup itu sudah jelas ini. Bahkan yang selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita mattakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisyawatan. Jadi Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Jadi maka pernahkah panjenengan melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya ya, sesembahannya ya, dan Allah Subhanahu wa taala membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, meletakkan tutupan atas penglihatannya. Lagi-lagi penutup, persoalan tutup menutup ini. Dan terakhir ini banyak nanti ayatnya, tapi saya baca 5 ayat saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka hum atau him ya kan, dan penglihatan mereka hum atau him ditutup ya, itu. Jadi dari berbagai ayat Quran sendiri, jadi khatam atau khotim itu ya ditutup lah, tutup menutup yang paling akhir gitu. Oleh karena itu makna dari kata khotmun nubuwah adalah khataman nubuwah adalah kenabian yang terakhir ya, atau katakanlah kenabian dalam frase mencapai titik kulminasinya dengan perantara Nabi Muhammad SAW, sehingga pintu kenabian telah tertutup dan tidak pernah terbuka lagi bagi siapapun dan kapanpun sampai hari kiamat. Gitu kan? Saya baca tafsir ini dengan bahasa Indonesia yang mudah diikuti. Selanjutnya saya membaca paling 5 menit lagi ya, bahwa frase khatam atau khotim ya itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi kata khatam atau khotim di dalam beberapa ayat Al-Quran itu perbedaan pengucapan antara khatam dan khotim tidak sedikit pun mempengaruhi makna dan arti serta maksud dari kata tersebut ya, yaitu ada berbagai probabilitas atau kemungkinan pengucapan kata tersebut. Antara lain yang pertama, khatim dengan wazan hafidh dalam bentuk isim fa'il, artinya penutup. Itu yang pertama. Probabilitas kedua, khatam dengan wazan alam yang bermakna akhir atau yang terakhir, gitu kan. Yang ketiga, memang ada khatam dengan wazan alam yang bermakna sesuatu yang menyegel berkas atau surat dicap. Tetapi yang fokus adalah
Khatama dengan huruf ta dan mim yang berharokat fathah itu dengan wazan darabah yang berbentuk fi'il madhi, ya. Sehingga bab mudarabah saling bermakna seseorang yang mengakhiri utusan-utusan Tuhan. Begitu kan? Ya, jadi makna khataman nabiyyin dalam semua kamus bahasa Arab dan beberapa kitab tafsir memberikan keterangan bahwa pengertiannya tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali sebagai nabi penutup, nabi yang terakhir. Tidak ada jenis nabi yang lain setelah itu, baik jenis nabi pembawa syariat atau jenis nabi tidak pembawa syariat. Tidak ada jenis kerasulan setelah baginda Nabi. Tidak ada segala jenis pewahyuan setelah Al-Quran. Begitu kan? Itu penjelasan dari hadis Sahihain wa innahu la nabiyya ba'di itu. Selanjutnya, menurut Ibnu Faris, salah seorang ulama besar dalam ilmu lughah, ilmu bahasa, berpendapat bahwa makna asli dari kata khatam adalah mengakhiri sesuatu, ya. Karena dalam bahasa Arab disebutkan khatamtul amalah, bermakna aku menyelesaikan pekerjaan. Demikian pula jika menyatakan khatamal qari'ul as-suratah, berarti pembaca Al-Quran menghatamkan, menuntaskan surah, yakni ia membaca surah tersebut sampai akhir. Ya, panjang nih penjelasan ya, penjelasan Ibnu Faris ini. Saya baca singkat-singkat saja. Yang kedua, Imam Abul Baqa Al-Akbari, salah seorang ulama terkenal terkait dengan ayat walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, berpendapat bahwa khatamah dengan huruf ta berharokat fathah atau dalam bentuk fi'il madhi, ya, merupakan bentuk mufa'alah, yakni baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahluh, mengakhiri para utusan Allah. Jika dalam bentuk masdar, maka khataman nabiyyina bermakna penutup para nabi, penutup 124.000 nabi. Karena masdar dalam bentuk ini memiliki arti isim fa'il atau pelaku. Wah, panjang juga ini. Saya baca, begini aja. Selanjutnya Al-Imam Al-Fairuz Zabadi dalam kamusnya menyebutkan khatam bermakna mengecap. Dalam bahasa Arab disebutkan khatama ala qalbihi, bermakna hatinya mengalami sesuatu sehingga ia tidak memahami dan kekotoran jiwa tidak keluar dari rohnya, bagaikan botol yang telah ditutup, yang tidak mungkin keluar sesuatu yang ada di dalamnya, dan tidak ada sesuatu yang bisa masuk ke dalamnya karena tertutup kan botolnya itu. Jika dikatakan khatama syai', yaitu mencapai akhir segala sesuatu. Kata khitam dengan wazan kitab bi disebut sebagai penutup yang dengannya wadah atau botol ditutup. Karena kata khitam, wah, hinya saya baca panjang, keliru tadi. Karena kata hitamun diperuntukkan bagi sesuatu yang di atasnya terdapat penutup dan kadangkala bermakna cincin, ya kan. Ini membaca komus ini memang harus begini. Selanjutnya Al-Imam Al-Jauhari dalam kamusnya menuliskan bahwa kata khatam bermakna sampai pada akhir, dan kata akhtatimu adalah lawan dari kata aftatihu, yaitu yang bermakna memulai, mengawali dan membuka, berlawanan kata dengan mengakhiri atau menutup. Kata khatam baik dengan huruf fathah berharokat fathah maupun dengan berharokat kasroh
memiliki arti yang sama. Kata khatimatus syai' yaitu akhir sesuatu, dan kata khatamul anbiya merupakan akhir dari para nabi, yaitu julukan bagi baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kelima, Syekh Ibnu Mandzur dalam kamusnya menuliskan bahwa khitamul qaum yaitu orang terakhir pada suatu kaum, dan kata khatam merupakan salah satu julukan dari baginda Rasulullah SAW, sementara kata khatamun nabiyyin dalam ayat walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin bermakna nabi terakhir. Dan salah satu dari julukan baginda Rasulullah SAW adalah asmaun Nabi SAW adalah Aqib, yang juga bermakna nabi terakhir. Selanjutnya gak apa-apa, ini 15 menit ini, saya percepat aja wis. Jadi selanjutnya Abu Muhammad Damiri dalam nazamnya berkata, khatim dengan huruf ta yang berharokat kasroh bermakna penutup, dan dengan berharokat fathah bermakna stempel yang dengannya surat atau sesuatu yang lain dicap, ya kan. Selanjutnya Al-Imam Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kamusnya Al-Mufradat menuliskan bahwa dalam bahasa Arab ketika mengucapkan khatamtul Qur'ana berarti aku telah menyelesaikan Al-Quran, yakni membacanya sampai akhir. Rasulullah SAW kama huwa ahlu disebut sebagai khatamun nabiyyin karena beliau mengakhiri kenabian, yaitu dengan kedatangan beliau pintu kenabian tertutup. Selanjutnya seorang mufassir terkenal yaitu Al-Imam Al-Baydawi berpendapat bahwa khatamun nabiyyin bermakna nabi terakhir yang mengakhiri nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membaca sesuai dengan qiraatul Asim yaitu dengan harokat fathah pada ta, maka berarti seorang nabi yang mengakhiri atau menutup rangkaian para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah surat dicap atau distempel ketika selesai. Itu sejalan dengan pengertian tadi Abu Muhammad Ad-Damiri dalam nazamnya itu. Selanjutnya, menurut ulama ahli tafsir terkenal sepanjang zaman yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalainnya dijelaskan bahwa frase khatam dengan huruf ta berharokat fathah bermakna sesuatu yang mengakhiri, yaitu sesuatu yang mengecap atau membubuhkan stempel surat atau hal-hal lain. Adapun arti kalimat khataman nabiyyin adalah nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, 124.000 nabi, 313 rasul itu diakhiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa. Selanjutnya Ibnu Khaldun, seorang filsuf dan ahli tarikh, dalam kitab muqaddimahnya yang fenomenal menjelaskan bahwa mengecap surat atau surat-surat penting lain sangat membudaya dan terkenal di kalangan para pembesar sebelum Islam dan sesudah Islam, ya. Kemudian Ibnu Khaldun melanjutkan dalam bahasa Arab saat menyatakan khatamtul amrah artinya aku mengakhirinya. Begitu pula jika dikatakan khatamtul Qur'ana maka berarti aku membaca Al-Quran hingga akhir. Sehingga khatamun nabiyyin bermakna nabi terakhir. Jadi ini terakhir ini. Banyak ini. Jadi sehingga dapat dikonklusikan, dinatijahkan bahwa kata khatam memiliki satu arti atau satu makna, yaitu sampai pada akhir. Adapun khatim dengan huruf ta yang berharokat kasroh bermakna penutup, bermakna akhir, bermakna terakhir. Dan jika tak berharokat fathah atau dalam bentuk fi'il madhi bermakna berakhir atau sampai pada akhir. Jika berbentuk isim maka bermakna terakhir
stempel atau cincin yang digunakan untuk mengecap surat sebagai tanda bahwa surat itu telah berakhir, surat itu telah selesai. Ya. Jadi seluruh makna tersebut kembali pada akar kata yang sama dan di setiap penggunaan hanya memiliki satu arti, yaitu berakhir. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang menepati. Kan begitu jadi. Jadi semuanya itu dimulai dengan konsep Nur Muhammad atau hakikat Muhammad atau realitas Muhammad seperti diungkapkan oleh banyak ulama, oleh banyak aulia. Di antaranya konsep hakikat Muhammad atau realitas Muhammad itu dicetuskan, dilontarkan oleh Syekhul Akbar fi zamanihi Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Haytami Al-Andalusi, ya, di dalam Al-Futuhatul Makkiyahnya itu juga diperjelas dalam Fususul Hikamnya, juga diperjelas dalam Angqa'u Maghribnya itu, ya. Jadi diawali segala sesuatu itu dengan penciptaan Nur Muhammad atau hakikat Muhammad atau realitas Muhammad, tetapi diakhiri semua rangkaian 124.000 Nabi Rasul itu dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa akhluh. Begitu jadi orang pengarang lagu Kau yang memulai dan kau mengakhiri itu mungkin sering membaca kitab Al-Futuhatul Makkiyahnya dari Syekhul Akbar fi zamanihi Ibnul Arabi Al-Haytami Al-Andalusi. Demikian. Banyak kalau kita membahas tentang frase khotam dan khotim ini, tetapi saya kira itu sudah cukup singkat padat lah. Sudah 20 menit lebih ini. Demikian. Sebuah nama ASD misteri, apa maknanya, apa singkatannya? ASD nama misteriku, singkatannya apa, maknanya juga apa. Mohon maaf apabila yang terhormat yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Raden Haji Roma Irama, saya sangat mencintai lagu-lagu panjenengan sehingga saya mengkolaborasikan dengan teks yang cukup berbeda tetapi tanpa mengurangi rasa hormat dengan irama yang masih tetap. Mohon izin, mohon maaf loh Abahda, Abangda Al-Mukarram Kiai Haji Raden Roma Irama jika mendengarkan voice note saya ini. Saya sangat menghormati lagu-lagu ciptaan panjenengan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai, siapakah pemilik nama ASD? ASD itu siapa kau sebenarnya? Kok tulisanmu sering memojokkan kami? Begini ya, Abangda ASD yang penuh misteri. Saya curiga panjenengan ini sisipan susupan spion dari ajaran sebelah, karena banyak postingan, share-nya, narasinya sering mendiskreditkan ajaran Islam dan keislaman. Contohnya ini. Jadi dengan bahasa ajaran agamamu kejam kayak iblis, tanda tanya 6 kali, baca tuh ada gambar tangan ke atas itu saya curiga panjenengan ini sisipan susupan spion dari ajaran sebelah, karena
Kalau umat Islam, apalagi dari kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak akan pernah menarasikan sekejam ini. Kejam banget ini. Baiklah saya jawab ya, walaupun agak panjang nggak apa-apa. Jadi hadis tentang, saya agak panjang ini nggak apa-apa ya. Hadis tentang pembunuhan Ummu Kirfa ini sebetulnya pertama kali disampaikan oleh seorang liberal ya. Nama samarannya Ibliziul Haq ya. Memang seorang yang memakai nama samaran Ibliziul Haq ini sama seperti Abang Da ASD ini, samaran penuh misteri ya. Merupakan korban dari kebodohan apa yang disebut dengan Indonesian Faith Freedom, IFF begitu kan, sehingga pemikiran yang liberal dari Ibliziul Haq ini sekarang diposting ulang oleh si misterius Abang Da ASD ya. Ternyata apa yang disebarkan oleh Ibliziul Haq yang diperkuat oleh Abang Da ASD ini tentang Ummul Kirfa itu hanya sebuah hadis maudhu, sebuah hadis palsu ya. Ya, karena apa? Karena menurut kitab Syirah Nabawiyah yang dikemukakan oleh Ibnu Hisham. Dalam Ibnu Hisham ini menukil dari Ibnu Ishaq ya. Dalam Sirah Nabawiyah itu tertulis teks aslinya sebagai berikut. Ghuswah Zaid bin Harithah fi Fazarah wa ghuswah Zaid bin Harithah aidan Wadil Qura, dan seterusnya. Panjang ini kan. Dengan bangganya si Ibliziul Haq dan diperkuat oleh si misterius ASD ini menyebut baginda Nabi dan ajarannya ya sebagai tokoh kejam yang sadis, kayak iblis kan begitu. Itu tanpa nalar ilmiah ya kan. Ya karena apa? Bahwa ternyata kisah Ummu Kirfa itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Berikut kajiannya. Ya, yang pertama. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, setelah ditelusuri bahwa kisah pertempuran Sayyidina Zaid bin Harithah melawan Bani Fazarah yaitu Ummu Kirfah diriwayatkan oleh Huwa Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi. Jadi diriwayatkan oleh Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi. Sedangkan orang ini menurut Ibnul Jauziyah tertuduh sebagai pemalsu hadis. Jadi masalahnya seorang perawi yang bernama Muhammad Umar al-Waqidi ini seorang ulama pendusta di bidang hadis ya. Bahkan dan dalam kisahnya tidak disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibn Katsir ringkasannya, dan tidak disebutkan atasnya sesuatu yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyahnya dalam periwatan oleh Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi itu
Jadi bahkan Al-Bukhari memastikan mengenai Al-Waqidi ini hadisnya matruk. Matruk itu terputus ya, tidak bersambung, tidak mutasil ya kepada baginda Nabi. Selanjutnya dalam syarah hadis tentang riwayat pertempuran sahabat Zaid bin Harisah melawan Ummu Kirfa ini juga disebutkan di dalam kitab Tabaqatnya Ibnu Sa'ad ya. Bahkan Ibnul Jauzi mengambil riwayat dalam Tabaqatnya Ibnu Sa'ad ini dan dimasukkan ke dalam kitabnya yang berjudul Al-Muntazam. Jadi pembahasan tentang Muhammad bin Umar bin Al-Waqidi ini yaitu sudah dipastikan seorang tokoh pendusta, pentadlis hadis ya. Jadi saya membaca kitab, jadi kisah tentang Ummul Kirfa ini juga disebutkan oleh Al-Alim Al-Allama Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, tetapi secara ringkas ya. Ibnu Katsir tidak membuat sembarang komentar sehubungan dengan kisah ini. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya yang dinukil diambil dari Muhammad ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, di mana Muhammad ibnu Ishaq itu tidak menyebutkan sumber pengambilan jalur hadisnya, ya kan? Sekali lagi, Ibnu Ishaq ini tidak menyebutkan sumber asal usul hadis ini. Jelas ya? Jadi jelaslah bahwa riwayat Ibnu Ishaq ini tidak sahih dan tidak layak untuk dijadikan hujjah, ya kan? Alias hadisnya palsu atau maudhu ya. Bahkan dijelaskan lebih lanjut bahwa Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Waqidi Al-Aslami Al-Madani ini adalah bekas hamba sahaya dari Abdullah bin Buraidah Al-Aslami. Tentang sosok Al-Waqidi ini, Al-Bukhari berkalam bahwa sesungguhnya Al-Waqidi adalah seseorang yang ditinggalkan hadis-hadisnya. Jumhur ulama ahli hadis tidak mengambil hadis daripadanya. Antara lain yang tidak mengambil itu Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Ibnu Numair, juga Imam Ibnul Mubarak, juga Imam Ismail bin Zakaria, ya kan, dan yang lain-lain masih banyak. Silakan pernyataan ini dibaca dalam kitab Tahdzibul Kummal jilid 26 halaman 185 sampai 186. Masih banyak ini. Jadi sekali lagi saya ini sudah 10 menit lewat ya. Berkalam Imam Ahmad bin Hanbal bahwa dia Al-Waqidi adalah seorang yang sangat-sangat pendusta. Bahkan Imam Yahya berkalam dia Al-Waqidi adalah seorang yang dhaif, tidak dapat dipercaya hadis-hadisnya, hafalannya tidak dhabit, tetapi dhaif atau lemah. Bahkan dilanjutkan
Al-Waqidi adalah seseorang yang tidak dapat diandalkan hujjah-hujjahnya. Bahkan Imam Abu Dawud berkalam, telah menceritakan kepadaku Abu Dawud oleh orang yang telah mendengar dari Ali Al-Madani bahwasanya dia Al-Waqidi bahwa orang itu mengatakan bahwa Al-Waqidi telah meriwayatkan 30.000 hadis yang ganjil. Ya. Bahkan berkalam Imam Abu Bakar Ibnu Khaitamah bahwasanya aku Ibnu Khaitamah mendengar Imam Yahya Ibnu Mu'in mengatakan bahwa janganlah ditulis semua hadis-hadis dari Al-Waqidi karena tidak bernilai apa-apa tentang hadis-hadisnya itu. Bahkan berkalam Imam Abdurrahman Ibnu Abi Hatim yaitu aku Ibnu Abi Hatim bertanya kepada Imam Ali Ibnul Madani tentang sosok Al-Waqidi, lalu Imam Ali Ibnul Madani menjawab bahwasanya dia itu Al-Waqidi maksudnya adalah seorang yang ditinggalkan hadis-hadisnya oleh semua para ulama ahli hadis. Bahkan Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya yang berjudul Ad-Du'afa wal Matrukin menyatakan bahwa yang terkenal dalam berdusta terhadap baginda Nabi SAW kama huwa ahluhu itu 4 orang, termasuk diantaranya adalah Al-Waqidi, juga Muqatil, dan juga Muhammad bin Sa'id. Jadi dari berbagai penjelasan singkat padat ini, jelaslah bahwa riwayat tentang pembunuhan Ummul Qirfa ini hanyalah dusta yang nyata, dusta semata-mata. Ya, berdasarkan telaah yang mendalam terhadap kitab Sirah Ibnu Hisham, bahwa ternyata mereka itu terutama Al-Waqidi adalah para pembual yang berusaha melucu, ya, mendemonstrasikan kelucuannya dengan membuat hadis-hadis palsu tanpa dasar pijakan akademis dan pijakan ilmiah yang bisa diterima oleh paradigma akademisi dan paradigma ilmu pengetahuan, khususnya tentang mustalahul hadis dan tentang takhrijul hadis. Ya, demikian dulu ini. Waduh, sudah hampir 15 menit ini. Semoga Abangda ASD si misterius itu mempunyai pulsa untuk membaca voice note saya, Romli Kalidilem, dalam menjawab postingan narasi dari Abangda ASD si misterius itu. Saya curiga beliau ini adalah si suspensibel, sisipan susupan spionase sebelah. Ya, semoga punya pulsa untuk membaca voice note saya ini. Aduh. Payah menghadapi orang begini. Demikian, mohon izin, mohon maaf semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makanya Abangda ASD ini kesulitan finansial ya untuk membuka voice note saya, sehingga pertanyaannya diulang-ulang. Begini, saya jawab langsung aja, bahwa takrif dari wahyu itu adalah sesuatu yang bersifat pribadi, bersifat sangat cepat, secepat kilat yang menyambar, dan
bersifat rahasia, sehingga seandainya saya menerima wahyu, Abangda ASD di samping saya itu pasti tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saya baca pengertian atau ta'rif wahyu itu dari berbagai kitab dari ulama ahli hadis dan ulama ahli tafsir. Yang kedua, tentang wahyu yang disampaikan diterima oleh baginda Nabi di Gua Hiro itu adalah wajib kita mempercayainya, kecuali orang-orang yang sering meragukan. Itu adalah bisa jadi orang itu adalah sisuspin sebel, sisipan susupan spionase sebelah, ya kan. Jadi begini, positioning baginda Nabi Muhammad SAW kama huwa ahlu itu sejak sebelum menerima wahyu di Gua Hiro sudah dikenal sebagai Al-Amin, ya, yaitu satu-satunya orang yang sangat-sangat terpercaya karena tidak pernah berbohong walaupun seperempat kata, ya, apalagi satu kata, gak pernah berbohong baginda Nabi, sehingga oleh masyarakat Arab waktu itu dan sekitarnya digelari dengan Al-Amin, seseorang yang sangat-sangat wajib, ya teh, sangat-sangat wajib dipercaya. Sehingga ketika baginda Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro itu, ada dan tidak adanya saksi tidak berpengaruh, dan disampaikan oleh baginda Nabi karena baginda Nabi sudah terkenal kejujurannya, maka sudah pasti wajib kita menerimanya, mengamininya tanpa banyak bertanya apalagi meragukan, kecuali orang yang meragukan itu adalah bukan bagian dari umat Islam. Ya, saya kalau melihat postingan panjenengan ini, Abangda ASD yang saya kira sebagai sisipan susupan spionase ajaran sebelah, jangan-jangan panjenengan ini memang bukan bagian dari kami, karena postingan narasinya sering mendiskreditkan, sering mempertanyakan, sering membuat keraguan, tetapi tidak bisa kami diragukan, kami dipertanyakan seperti itu. Saya sendiri dan Kanjeng Tuan Putri Jamalia Nasuri sudah sering menjawab dengan hujah, ya, tetapi karena panjenengan kesulitan finansial, ya, maka hujah kami berdua itu yang melalui voice note tidak sempat panjenengan Abangda membukanya, sehingga pertanyaannya berulang alik. Ayah begini ini. Ya, lanjut buka voice note orang itu, dibuka sehingga tidak berulang-ulang bertanyanya. Abangda ASD, siapa ASD? Siapa kau sebenarnya? ASD itu penuh misteri siapanya.